wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Di pertemuan ini alhamdulillah kita akan masuk bab pertama dari pembahasan ilmu tasrif. Karena pembahasan ilmu tasrif sama dengan pembahasan ilmu sorof, ilmu nahwu. Ilmu nahwu kan 3 tahap. Tahap pertama mengenal kata dan istilah. Tahap kedua mengenal tanda baca. Tahap ketiga mengenal sebab tanda baca itu muncul. Ilmu sorof juga 3 tahap. Cuman dia bukan 3 tahap dalam artian seperti nahwu. Enggak. 3 tahap maksudnya 3 bab. Bab pertama semua tentang fi'il. Bab kedua semua tentang isim yang ada tasrifnya. Bab ketiga contoh tasrif dari bab 1 dan bab 2. Contoh tasrif dari bab 1 dan bab 2. Kita di hari ini mulai masuk bab 1. Tentang fi'il. Jadi di bab 1 ini kita akan diperkenalkan tentang fi'il ya, yang berkait dengannya apakah secara lafaz atau secara makna. Kita akan diperkenalkan tentang fi'il. Apakah secara lafaz atau secara makna. Secara makna. Kita lihat, kita masuk bab 1 fi'il. Pertama, apa itu fi'il? Apa itu fi'il? Fi'il adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya dan disertai oleh waktu. Kita lomba ini pembahasan nahwu. Karena di sini berserikat antara nahwu dan sorof di pengertian fi'il. Fi'il adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya dan disertai oleh waktu. Jadi ada waktunya. Telah, sedang, akan. Jadi ada waktunya. Itu kalau fi'il. Itu waktu lampau, sekarang, atau akan datang dalam kurungnya. Disertai oleh waktu yaitu waktu lampau atau waktu sekarang diterjemahkan sedang atau waktu yang akan datang. Atau waktu yang akan datang. Karena waktu ada 3. Dulu, sekarang, dan akan datang. Paham ya? Kalau ada terjemahannya telah, itu dulu. Telah, atau sedang, atau akan, maka itu fi'il. Maka itu fi'il. Karena dia kata yang punya arti dan ada waktunya. Dan ada waktunya. Di sini tidak sama dengan pembahasan nahwu kelanjutannya. Kalau nahwu nanti fokus kepada alamat dan jenis. Itu saja. Kalau sorof tidak. Dia tidak fokus pada alamat. Tapi fokus pada pembagian dan bentuknya. Karena di nahwu, kenapa butuh alamat? Karena dia ketika tersusun. Kalau di sorof tidak membahas susunan. Dia membahas kosakata yang menjadi fi'il. Makanya lihat fi'il terbagi menjadi beberapa pembagian. Fi'il terbagi menjadi beberapa pembagian. Ditinjau dari beberapa sisi. Jadi ada sisi pandangan yang dilihat sehingga fi'il itu bisa terbagi ke situ. Ini tentunya lebih luas daripada nahwu. Antum akan dapat nanti di nahwu pendek sekali. Karena dia hanya terkait dengan harokat huruf terakhir. Kalau di sini tidak. Semuanya terkait dengan harokat huruf terakhir. Pertama, kedua. Semuanya. Makanya banyak hal. Pertama, fi'il ditinjau dari sisi penunjukan makna dan waktunya. Kalau dilihat dari makna dan waktunya, maka fi'il itu terbagi menjadi 3. Dilihat dari penunjukan makna dan waktunya, maka fi'il terbagi menjadi 3. Nah, ini pembahasan awal setelah pengertian. Pertama ada namanya fi'il madhi. Pertama ada namanya fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Pengertiannya,
secara istilah. Kalau secara bahasa, fi'il madhi kata kerja lampau. Fi'il madhi itu kata kerja lampau. Secara istilah apa? Fi'il madhi adalah kata yang menunjukkan atas kejadian. Namanya fi'il, pasti kejadian. Jadi dia adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi sebelum berbicara. Jadi fi'il itu adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi sebelum waktu berbicara. Sekarang dia berbicara, itu menunjukkan sudah terjadi. Itu fi'il madhi. Paham kan? Makanya nanti kalau antum dapat fi'il madhi, terjemahannya telah. Inilah dari pengertian ini nanti muncul terjemahannya. Kalau antum dapat fi'il madhi, pastikan ada kata telah dalam terjemahannya. Dipahami nih? Saya ulangi. Kalau antum dapat, oh ini fi'il madhi, maka pastikan dalam menerjemahkannya ada kata telah. Nanti kita akan tahu bentuk fi'il madhi insya Allah di cara membuat fi'il. Iya. Contoh ada kata ba, telah menulis. Ini sekedar contoh dulu ya. Lihat artinya. Jangan lihat bentuknya. Kalau bentuknya nanti. Kata ba telah menulis. Jalasa telah duduk. Fataha telah membuka. Dahaba telah pergi. Lihat terjemahannya. Ini disebut fi'il madhi. Terjemahannya telah. Yang kedua fi'il mudhari. Perhatikan waktu dan maknanya saja dulu ya. Jangan perhatikan bentuknya. Kalau bentuk gampang, masalahnya nanti bukan hanya ini yang kita mau buat fi'il mudhari'nya nanti. Kita akan buat fi'il mudhari dari 22 bentuk. Makanya jangan tanya bentuknya dulu. Di sini nih fokus kepada makna dan waktunya. Paham yang saya mau kan? Fokus kepada makna. Kalau dibilang fi'il madhi, itu maknanya. Telah. Yang kedua, ada namanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari apa? Fi'il mudhari adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi pada saat berbicara atau setelah berbicara. Sedang atau akan. Jadi kalau dapat fi'il mudhari, itu dia ucapkan kalau itu lagi terjadi. Atau akan terjadi. Jadi bukan yang telah terjadi. Misalnya contoh di buku yaktubu. Ini fi'il mudhari. Berarti saya akan terjemahkan sedang atau akan. Itu dulu tambahannya. Menulis. Yaftahu sedang atau akan membuka. Yajlisu sedang atau akan duduk. Yadhabu sedang atau akan pergi. Dipahami ini? Artinya apa untuk tahap ini? Kalau antum tahu itu adalah fi'il mudhari, maka terjemahannya waktunya ada dua. Sedang atau akan. Kapan saya tentukan ini akan? Ini sedang? Di nahwu. Karena di nahwu nanti ada pasangan katanya. Kalau bersambung dengan sin, akan. Kalau bersambung dengan kode, maknanya beda. Kalau bersambung dengan saufa, maknanya beda. Kalau bersambung dengan lan, maknanya beda. An beda, lam beda. Disusunan. Tapi di sorof, maknanya saja dulu perkata. Jadi kalau antum dapat fi'il mudhari, oh ini saya bisa terjemahkan sedang atau akan. Paham ya? Paham ya cara terjemahannya? Coba kita praktekkan dua. Karena perpindahan dari madhi ke mudhari. Saya katakan misalnya ada contoh kata, selain 4 contoh tadi, selain 4 contoh itu, saya bilang misalnya qatala, membunuh, fi'il madhi. Coba artikan. Telah membunuh. Saya ubah ke mudhari, terjemahkan. Yaqtulu. Sedang atau akan. Bilang sedang atau akan. Untuk tahap awal. Begitu sekarang maknanya. Kan ini kamus. Ini namanya makna kamus. Bukan makna konteks, makna susunan kalimat. Paham ini? Coba-coba lagi. Kata-kata. Gosala, mencuci, madhi. Ulang. Yagsilu, mudhari.
Mantap. Syariba, minum. Artinya, kan di kamus dia tulis memang minum. Tapi ini madi. Coba terjemahkan. Yashrobu. Ulang. Mantap, konsentrasi. Saya contohkan lagi lain lagi misalnya. Khoroja, keluar, fil madi. Yakhruju, fil mudhari. Apa? Mantap. Akala, makan, fil madi. Yakulu, fil mudhari. Apa? Mantap. Paham ini perubahannya? Paham terjemahannya? Kan kita mau terjemahannya ini. Makna dan waktunya. Itu saja. Jangan tanya. Bagaimana saya tahu ini madi, ini mudhari. Jangan. Akan datang nanti. Ada gilirannya. Ini cuman kita mau tahu. Kalau ini saya bilang fi'il madi. Apa terjemahannya yang saya harus ucapkan. Dan kalau ini adalah fi'il mudhari. Apa terjemahannya. Karena masalah program kita kan. Nanti ujungnya kita akan lancar baca dan terjemah. Nah, dari sini kita bentuk dari nol, dari awal. Dipahami ini? Jelas berarti? Selesai. Fi'il ketiga. Ada bentuk fi'il ketiga namanya fi'il amr. Kalau ini pisah dari fi'il madi dan mudhari. Tapi asalnya dari mudhari dan madi. Karena nanti proses pembuatannya ada. Ada nanti kita akan diajarkan cara membuat mudhari. Dari madi. Cara membuat amr. Ada nanti. Sekarang maknanya saja dulu. Fi'il amr. Fi'il amr itu kata kerja perintah. Fi'il amr itu adalah kata kerja maknanya perintah. Kata kerja maknanya perintah. Apa itu fi'il amr? Fi'il amr adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang diinginkan terjadinya. Jadi dia adalah kejadian yang antum mau itu terjadi. Atau terus menerus terjadinya. Setelah berbicara. Setelah antum berbicara, antum ingin itu terjadi. Atau terus terjadi. Yaitu kalau belum terjadi, antum inginkan terjadi. Kalau sedang terjadi, berarti antum ingin terus. Misal, ada orang lagi berdiri atau lagi duduk. Antum bilang, ijlis. Saya ngomong begitu, ijlis, duduklah. Berarti saya ingin apa? Saya ingin apa? Dia duduk, begitu maksudnya. Tapi sekarang dia sudah duduk, dia sedang duduk. Tapi saya bilang, ijlis, apa maksudnya? Teruslah duduk, begitu maksudnya. Paham gini? Ini fi'il amr. Perintah. Tapi perintah ini bisa saya mau terjadinya itu perkara. Kalau belum terjadi, bisa juga apa? Saya ingin itu terus terjadi. Sekarang misalnya ada orang, saya siapkan makanan. Dia belum makan. Saya bilang sama dia, kul. Apa artinya itu? Makanlah. Saya mau itu terjadi setelah saya ngomong. Setelah saya berbicara. Sekarang ada orang lagi makan. Saya bilang, kul. Apa maksudnya itu? Apa? Teruslah makan. Paham ini? Sama di Quran juga begitu. Sama di Quran juga begitu. Nanti misalnya ada ayat bilang ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Gimana caranya? Kok wahai orang beriman tapi disuruh beriman? Apa maksudnya itu? Teruslah beriman. Kalau memang ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembah Rob kalian. Artinya kalau manusianya ini belum sembah Rob, berarti sembah diperintahkan. Kalau dia sudah beribadah kepada Allah, tapi masih dibilang sembah. Apa artinya? Teruslah. Itu fi'il amr, kata kerja perintah. Jelas ini? Kata kerja apa? Perintah. Yang diinginkan terjadinya atau terus terjadinya setelah waktu berbicara. Lihat contohnya, uktub, tulislah. Iftah, bukalah. Ijlis, duduklah. Idhab, pergilah. Paham ini? Jelas ini kata kerja perintah. Ini mudah. Ini penunjukan makna. Ini penunjukan makna. Nah berikutnya lagi.
Pelajaran berikutnya adalah fiil ditinjau dari sisi kebutuhannya kepada objek atau tidak. Ya, kebutuhannya kepada objek atau tidak. Ya, butuh kata ketiga dalam susunan atau tidak. Kan ada bentuk kalimat ya. Kalimat itu kalau tersusun, dua kata sudah sempurna. Ada juga kalimat kalau tersusun, tidak sempurna kalau tidak ada kata ketiga. Paham ini kan? Misalnya kita contohkan dulu. Ini agak sulit sedikit karena kita belum dapat nahwunya. Karena kita belum dapat bentuk kalimat susunan. Cuman ini dikasih tahu duluan supaya paham. Jadi misalnya saya contohkan kata dua. Dua kata. Ada kata dhahaba dan ada kata fataha. Tadi yang ada di buku di atas. Ada kata dhahaba, ada kata ya fataha. Kalau saya susun kalimat dari kata dhahaba, itu cukup dua kata. Ya, misalnya saya bilang dhahaba aliyun. Ini sudah sempurna. Dhahaba aliyun. Ini masalah nahwu ini. Dhahaba aliyun. Apa artinya? Ali telah. Jangan lupa kata telah. Ini fi'il madhi saya pakai. Ali telah pergi. Kan begitu maknanya? Sempurna? Sempurna? Sempurna. Tapi kalau saya pakai ini kalimat fataha. Ya, fataha aliyun. Jumlah yang sama. Fataha aliyun. Ali telah membuka. Sempurna atau belum? Belum. Kita butuh apa yang dia buka. Kan Ali telah membuka. Apa yang dia buka? Kan kita butuh. Dia buka apa? Pintu. Bisa juga buka. Jendela. Bisa juga buka. Buku kan banyak hal. Berarti ini saya masih menanti. Ya kan? Ali telah membuka. Saya masih menunggu. Saya masih menunggu dia berucap. Berarti dia tidak cukup dua. Dia harus penuh berapa? Tiga. Kita katakan misalnya Fatah Aliyun ya kitaban. Ali membuka kitab. Paham? Sempurna? Ketika saya datangkan ini yang ketiga. Sempurna? Sempurna? Sempurna. Fi'il itu ada dua bentuknya. Beginilah bentuknya fi'il. Ada fi'il butuh kepada ini. Ada fi'il yang tidak butuh. Ini butuh. Ini tidak butuh. Ini sekarang yang kita mau kata kerja itu. Ini nanti berpengaruh ketika antum susun kalimat. Berarti antum harus tahu dulu. Tidak selamanya itu saya susun ada 3 kata. Paham kan? Kan ini kosakata. Nanti antum mau susun. Jangan sampai antum susunan sembarang. Karena tidak tahu ini bentuk. Fi'il itu ada 2 bentuk. Antum pilih jenis yang mana. Apakah antum pilih fi'il jenis yang pertama. Yang tidak butuh kata ketiga. Atau antum gunakan fi'il jenis kedua. Yang kalau ada susunan maka antum butuh apa? Butuh kata ketiga. Ini yang tidak butuh. Fi'il apa namanya? Ini yang butuh. Apa namanya? Ada namanya. Ini yang perlu kita tahu. Ini yang perlu kita tahu. Namanya ini. Kalau dia butuh kepada objek. Ini namanya objek ya. Ini namanya objek. Kalau di sorof. Kalau di nahwu. Ini namanya maf'ul bih. Kalau di nahwu. Tapi kan jangan dulu nahwu. Karena kita belum pelajari. Yang 0 kan. Iya. Kalau di sorof objeknya. Butuh objek. Dilihat dari sini. Fi'il itu terbagi berapa. Ini yang kita mau pelajari. Fi'il ditinjau dari sisi kebutuhannya kepada objek atau tidak. Maka dia terbagi 2. Ada fi'il muta'addi. Ya, ini jenis pertama. Ada fi'il muta'addi. Hafal namanya ya. Ada fi'il muta'addi. Apa itu fi'il muta'addi? Kapan saya bilang ini fi'il muta'addi ini? Apa itu? Ini istilah. Kata bahwa fi'il muta'addi adalah fi'il yang butuh pada objek. Jadi ketika saya bilang fi'il muta'addi, langsung antum bilang, oh butuh pada objek. Misalnya saya bilang gini,
Saya katakan ini fataha fi'il muta'addi. Berarti harus ada objeknya. Dalam kalimat. Paham kan? Dalam istilah nahwunya harus ada maf'ulun binya. Kalau istilah nahwu. Paham kan? Istilah sorobnya objeknya. Jelas ini? Jelas ini? Ketika dia tidak butuh pada objek, maka bukan muta'addi. Ada lagi namanya. Ada lagi namanya. Dipahami ini? Kita fokus pada istilah. Karena kita ini bukan hanya mau membahas wazan sebuah kata. Enggak, kita juga harus tahu namanya. Kita juga harus tahu apa? Namanya. Jelas kan? Jelas ini? Yang pertama. Jadi kalau dibilang ini fi'il muta'addi. Apa itu? Apa itu? Fi'il yang butuh objek. Contoh dulu. Baru nanti ada ciri-cirinya. Dalam kalimat. Contoh. Doroba Yusufu kalban. Kalban objeknya. Berarti doroba fi'il muta'addi. Fataha Yusufu baban. Baban objeknya. Berarti fataha fi'il muta'addi. Gosala Yusufu tauban. Tauban objeknya. Berarti gosala adalah fi'il apa? Fi'il apa? Muta'addi. Cirinya ini paling penting. Karena ciri itu dibutuhkan ketika antum mau menyusun nanti kalimat. Hafal cirinya ini. Ciri di sini ada dua yang saya kasih. Ada ciri lafdiyah, maksudnya antum lihat di lafaz, di susunan langsung antum bisa hukumi ini muta'addi. Ada ciri maknawiyah, antum pikirkan artinya, oh ini muta'addi. Paham ini? Antum hafal. Ciri pertama, bisa bersambung dengan dhamir ha. Kalau ada fi'il, kata kerja, apakah madi, mudhari, amar, bersambung dengan ha, maka ketahuilah dia pasti fi'il apa? Pasti fi'il apa? Muta'addi. Pastikan. Pastikan. Dipahami ini? Ini ciri pertama dan ini ciri lafdiyah. Ciri secara lafaz. Antum lihat di lafaz dia bersambung dengan ha, dom ini fi'il. Bersambung dengan ha. Langsung, oh muta'addi pasti. Ini fi'ilnya muta'addi. Jelas ini? Jelas ya? Jelas ciri pertama? Dan ini kita butuh membaca kalimat, membaca Al-Quran, membaca hadits, membaca Arab gundul nanti. Paham kan? Di praktek. Ciri kedua ini yang paling penting. Karena ini bisa kita pikirkan walaupun tidak tersusun. Kita baru dapat satu katanya, bisa kita pisahkan. Oh ini muta'addi. Apa itu? Dilakukan oleh salah satu anggota badan. Fi'il kan kata kerja, perbuatan. Kapan dilakukan oleh salah satu saja anggota badan? Dilakukan oleh tangan, kaki, mata, telinga, hidung, lisan. Satu anggota badan yang melakukannya. Salah satunya. Maka ketahuilah dia fi'il apa? Fi'il apa? Muta'addi. Contoh di buku itu. Kataba, menulis. Menulis orang lakukan dengan apa? Tangan, berarti salah satu anggota badan. Doroba, memukul. Ya kan? Salah satu anggota badan, berarti muta'addi. Fataha, membuka. Salah satu anggota badan. Iya kan? Iya. Alima, mengetahui, sama juga salah satu anggota badan. Dako, merasakan. Iya. Sama, salah satu anggota badan. Semua. Tadi contoh yang lewat. Gosala. Apa tadi artinya gosala? Mencuci. Muta'addi atau bukan? Muta'addi. Kenapa? Kenapa muta'addi? Dilakukan oleh salah satu anggota badan. Syaribah. Minum. Hukumi. Muta'addi atau bukan? Muta'addi. Kenapa? Salah satu anggota badan. Akala. Muta'addi kenapa? Dilakukan oleh salah satu anggota badan. Qatala, membunuh. Kenapa? Dilakukan oleh salah satu anggota badan. Kharaja, keluar. Muta'addi kenapa? Dilakukan oleh salah satu anggota badan. Jadi kalau antum keluar pakai mata saja. Jadi keluar matanya saja ya ke sana.
badannya tidak. Tuh keluar kakinya saja, jalan kakinya toh, badannya tidak. Jadi keluar itu salah satu anggota badan. Hmm? Keluar salah satu anggota badan. Hah? Keluar. Salah satu anggota badan. Hmm? Kenapa? Namanya orang keluar pasti seluruh badannya keluar. Iya kan? Masa keluar matanya ke sana? Paham ini? Berarti mau tadi atau bukan? Hah? Bukan. Begitu cara melihatnya. Ketika saya bilang sekarang misalnya jalasa, duduk. Duduk. Muta'addi atau bukan? Muta'addi atau bukan? Apa? Ini. Muta'addi atau bukan? Kenapa? Duduk. Duduk. Muta'addi atau bukan? Bukan. Kenapa? Apa alasannya? Sampingnya. Kenapa? Karena tidak dilakukan oleh salah satunya. Tapi siapa yang melakukannya? Seluruh. Namanya orang duduk pasti duduk kan seluruh badannya ke bawah. Enggak ada itu orang duduk. Pantatnya saja ke bawah. Badannya masih berdiri. Ada gak begitu? Paham jantung? Paham Jini? Masa? Yakin? Yakin? Betul. Sekarang coba perhatikan. Bedakan ini. Dia bilang sami'a, mendengar. Muta'addi atau bukan? Kenapa? Dia bilang muta'addi, sami'a muta'addi, mendengar. Kenapa? Dilakukan oleh salah satu anggota tubuh. Siapa yang melakukan? Telinga. Ada orang mendengar itu enggak pakai seluruh badan. Enggak ada orang mendengar pakai seluruh badan. Kalau orang mendengar pakai telinga saja. Paham gak ini? Paham ini? Sama dengan saya katakan misalnya nadhara. Ubaidillah. Nadhara. Apa itu nadhara Ubaidillah? Melihat. Iya. Apa dia? Muta'addi atau bukan? Nggak bisa. Karena dilakukan oleh anggota badan. Itu masalah. Seluruh atau sebagian? Sebagian? Apa? Hanya mata. Tidak dipakai hidung. Nah ini ciri. Ini namanya alamat tanda secara makna. Kita pikirkan ini artinya apa? Seluruh badan atau salah satu saja? Kalau salah satu berarti muta'addi. Paham ini sekarang? Ini jenis pertama. Kenapa kita fokus kali ini? Karena jenis kedua akan mudah dipahami kalau itu sudah dipahami. Lawannya. Lawannya namanya lazim. Jenis kedua ada namanya fi'il lazim. Yang kedua ada namanya fi'il lazim. Apa itu fi'il lazim? Buka cepat. Apa itu fi'il lazim? Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak butuh pada objek. Kalau antum datangkan objeknya berarti antum salah dalam susunan kalimat. Pasti salah dalam susunan kalimat. Kalau antum bilang ini objeknya. Salah. Iya. Dalam susunan. Dia tidak butuh pada objek. Itu disebut dengan istilah fi'il lazim. Apa namanya ulang? Ulang namanya? Contoh, dhahaba Yusufu. Yusuf telah pergi. Qa'ada Yusuf, Yusuf telah duduk. Baro'a Yusuf, Yusuf telah sembuh. Ini semua fi'il lazim. Cirinya? Lawan dari yang tadi. Tidak bisa bersambung dengan domir ha. Tidak ada fi'il lazim yang bersambung dengan domir ha. Itu ciri pertama. Dan dilakukan oleh seluruh badan. Dilakukan oleh siapa? Seluruh anggota tubuh kita. Semuanya. Gampang sekali. Contoh ya itu tadi. Dhahaba, qa'ada, baro'a, qoma, qoroja.
Ya, dhahabat telah pergi, kok ada duduk, baro'a sembuh, koma berdiri, khoroja keluar. Kenapa dibilang sembuh dari sakit, dibilang seluruh anggota badan? Karena orang kalau sakit salah satu anggota badannya, semuanya akan sakit. Paham ini? Ya kan? Yang sakit kepala. Ya kan? Tapi kan seluruh badan akan merasakannya. Betul enggak? Paham kan? Makanya sakit itu adalah seluruh anggota badan. Jelas kan? Demikian pula kata-kata lain. Kalau antum dapat kata lain selain yang dicontohkan ini, maka perhatikan. Dia seluruh anggota badan atau salah satu. Ketika salah satu maka namanya muta'addi. Ketika seluruh maka namanya apa? Lazim. Hafal namanya. Kan itu yang kita pakai dalam istilah bahasa Arab. Ini fi'il lazim. Ini fi'il muta'addi. Sebagaimana tadi ini fi'il maddi, ini fi'il mudhari, ini fi'il amr. Paham kan? Nah ini dihafal. Dan di murojaah. Kita cukupkan dulu ya dengan istilah itu karena itu 5 yang butuh dihafal. Yang butuh dihafal. Kita lanjut lagi insya Allah di pertemuan besok. Dan pertemuan besok itu ditinjau dari lafadznya dan itu terpanjang. Kita akan diajarkan seluruh lafadz fi'il yang ada dalam bahasa Arab. Kita akan diajarkan seluruh lafadz fi'il yang ada dalam bahasa Arab. Jadi insya Allah ini mungkin butuh 2 atau 3 kali pertemuan. Iya insya Allah. Karena semua lafadz fi'il yang ada kita akan diberikan. Jadi nanti kalau antum dapat, antum sudah tahu ini fi'il, ini bukan, ini fi'il, ini bukan. Insya Allah. Ada pertanyaan? Silakan. Iya, belum kalam. Itu nanti kan ke nahwu itu. Jadi kalau ada fi'il, dia butuh pada objek. Kita sudah tahu ini fi'il muta'addi. Tapi kita tidak datangkan objeknya. Berarti bukan kalam. Di pembahasan nahwu. Karena kalam di pembahasan nahwu kan berfaedah. Ketika fi'il muta'addi belum butuh objek, berarti belum mufid. Belum berfaedah. Paham kan? Kalau kita hubungkan di nahwu. Ada lagi? Silakan. Enggak. Ini hanya sekedar contoh. Jangan terbatas sana ribuan. Makanya jangan fokus pada contoh. Contoh itu hanya untuk menetapkan koedah. Fokusnya pada koedah, teorinya. Nah, cirinya adalah tidak bersambung dengan domir ha. Apapun, tidak harus nanti jalasa. Ya kan? Dan dilakukan oleh seluruh badan. Itu yang dihafal, bukan contohnya. Ada lagi? Silakan. Oh itu nanti pakai, pasti enggak objek setelahnya. Nah, dhahaba Yusuf ilal masjidi. Ilal masjidi kan bukan objek. Nanti kan ini semua, itu kan yang mas tanya itu susunan. Itu nanti susunan itu di nahwu. Nah, susunan itu di nahwu. Nanti ada pengertian di nahwu ketentuan objek. Objek itu adalah isim mansub. Nah, ini kan belum kita dapat. Iya kan? Ketika kita dapat misalnya, dhahaba Yusufu ilal masjidi. Apakah ilal masjidi objek? Bukan. Karena ila bukan isim. Iya kan? Karena dia huruf. Kemudian masjidi tidak mansub. Dia majrur. Nah, itu nanti tuh mas. Antum akan paham kalau sudah tamat nahwu. Kan ini kita belajar dulu perkata. Kita belum menyusun. Karena cara menyusunnya itu di nahwu. Paham mas? Jadi ini saling terikat. Nahwu sama sorof itu tidak boleh terpisah.
Makanya para ulama terdahulu nahwu sorof itu satu buku, bukan buku terpisah. Yang paling pertama memisahkannya itu ulama belakangan, yaitu Abu Uthman ya, Ibnu Jini yang dinukil. Dia yang pertama memisahkannya. Kalau dulu orang enggak, dia karang satu. Seperti Alfiyah, 1002 bait syair, nahwu sorof gabung, tidak dipisah. Gara-gara seperti itu mas, nanti antum akan tanya, gimana kalau seperti itu? Nah ini kan kita untuk memudahkan, kita pisahkan supaya fokusnya satu-satu. Sabar mas ya? Masih lama di rumah bahasa Arab? Atau mau pergi besok? Ada lagi? Tidak ada? Alhamdulillah. Insya Allah besok hari terakhir kita percobaan ya. Karena 4 hari ini kita percobaan. Dah? Senin sampai Kamis besok percobaan. Insya Allah Senin depan sudah resmi kita lanjut. Alhamdulillah. Waktunya besok kita bicarakan. Apakah sudah pas seperti itu. Atau antum mau sambung nahwu baru langsung sorof. Kita bicarakan besok insya Allah. Dah, ini kan kita percobaan ini dipisahkan jamnya. Ini tahap percobaan ini. Kalau di jam saya. Nanti Ustaz Mudakir belum coba sendiri lagi insya Allah. Karena masih umroh. Masih umroh. Dipahami ya? Jadi besok kita akan bermusyawarah. Untuk menentukan langkah kita mulai dari hari Senin depan. Apakah jamnya kita pindah, kita geser atau tetap seperti itu. Bagaimana bagusnya insya Allah. Kita bicarakan besok. Paham ya? Baik, kita cukupkan. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.